Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita awali dengan agenda 5. Saya akan pimpin satu program. Pada asalnya, aturan panganjali. Om Swastiastu. Oke, semua sehat nih? Sehat. Semua hadir ya? Ada yang absen ya? Hari ini kita akan kembali lagi membahas materi sejarah kebudayaan agama Hindu di seluruh dunia. Nah, sebelum itu kembali, ya, ada yang pernah mendengar tentang zaman prasejarah? Ada? Siapa? Ayo tanya. Siapa? Silakan. Zaman prasejarah adalah zaman sebelum mengenal tulisan. Zaman sebelum mengenal tulisan. Zaman prasejarah itu adalah zaman di mana orang-orangnya yang hidup di zaman itu belum tahu dia tulisan, sehingga belum ada bukti-bukti tertulis. Nah, yang ada hanya bukti-bukti apa? Apa ada di zaman itu? Prasasti belum ada karena dia tidak ada tulisan. Kalau prasasti kan sudah bertulis apa? Benar-benar apa? Ada kapak dari batu, ya, ada tempat ibadah dari batu, kuburan dari batu, ya, bahkan manusianya pun manusia yang membatu. Itu yang ditemukan sehingga bisa diperkirakan itu lebih dari 1 juta tahun. Nah, kenapa kita harus bahas itu sebelum kita membahas tentang sejarah kebudayaan? Karena asal muasal kebudayaan pastilah mulai dari akarnya dulu. Kalau tidak ada orang-orang purba, tidak ada kebudayaan kita yang kita jalani sekarang ini. Nah, oleh sebab itu adalah tujuan dari pembelajaran kita, anak. Kenapa kita mempelajari sejarah kebudayaan agama Hindu? Agar kita tahu bagaimana agama yang kita anut ini berkembang dari awalnya bagaimana, asal muasalnya bagaimana, dari dia dibawa oleh siapa dulu, terus diajarkannya dulu bagaimana, penyebarannya bagaimana hingga sampai ke kita sekarang, ya. Nah, oleh karena itu dalam 3 jam pelajaran ke depan ini kita akan membahas. Ini ada dua pembahasan kita. Ibu bagi dua, yaitu perkembangan agama Hindu yang di India dan di negara lain di luar Indonesia, ya. Karena agama Hindu itu kan tidak bersifat skupnya kecil, itu meluas luar biasa, ya, dan berlangsung ribuan tahun, bukan 1 hari 2 hari, ya. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa mengetahui agama Hindu berkembang? Itu ada dalam penjelasan kitab Suti, Semurti, ya, kitab-kitab Weda, Itihasa, Upanishad, menyebutkan tentang keberadaan agama kita itu. Walaupun mungkin sebutannya bukan Hindu dulu, ya, namanya adalah Sanatana Dharma, ya. Penyebarannya itu dibawa oleh budaya Hindu itu pertama dibawa oleh bangsa Arya, ya, bangsa Persia dia, ya, masuk ke India melalui, ya, Kiper Pass, setelah Kiper, yaitu antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Indus, ya. Nantinya dia menetap di lembah Sungai Sindu. Itu ketemu dia lembah Sungai Sindu. Wow, ini tempat bagus amat, rapi, setelah itu subur, bagus untuk hidup, ya. Dia menetap di sana sambil membawa budayanya, ya, ado budaya, oke. Nah, sebelum bangsa Arya ini masuk, sudah ada bangsa, nah, itu bangsa aslinya di sana, bangsa Dravida namanya. Nah, itu sudah ada di materi yang ibu berikannya. Bangsa Dravida adalah bangsa yang dikenal dengan peradaban maju. Mereka bahkan sudah mengenal kepercayaan, mempercayai sesuatu. Salah satunya adalah Dewi Kesuburan dari artefak-artefak yang didapatkan di sana, ya. Ini peninggalannya, kota Mohenjo-daro dan Harappa. Anak-anak bisa lihat di internet nanti. Sumber belajar kita kan tidak satu, ya, tidak hanya dari slide atau dari materi yang dibagikan. Anak-anak boleh lihat dari internet. Di
lihat di sana bahwa kota Mobido dan Harapan ini sebagai simbol peradaban luar biasa di kota daerah ya. Yang saya kalian kerjakan bersama kelompok yang telah dibentuk tadi tentang materi yang Ibu kasih ya. Jadi kamu nyari sumbernya untuk menjawab soalnya boleh dari mana saja. HP semuanya kan ya, bisa dari internet ya, ada web-webnya yang memaparkan itu boleh, dari buku yang kalian punya, sumber-sumber yang kalian punya juga boleh ya. Diskusinya itu sama-sama, jangan satu orang ada yang ya. Semakin banyak kalian berinteraksi, diskusi ya. Langkah kerjanya kan sudah ada di sana. Silakan dimulai dari mana dulu. Nanti hasilnya kalian presentasikan satu-satu perwakilannya ya kepada ibu ya, boleh ke depan dengan lampu aja masing-masing ya hasilnya ya dari LKPD yang ibu. Jika ada yang tidak dipahami boleh ditanya ya. Yang mau duluan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, silakan, Ibu kasih kesempatan. Ayo silakan. Ya, Ayu Ariase, silakan. Silakan berdiri nak. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Ariase dari perwakilan kelompok 2. Agama Hindu menyebar pertama kali di lembah Sungai Sindu yang dibawa oleh bangsa Arya dan berbaur dengan bangsa Dravida dengan nama awal yaitu Sanatana Dharma. Yang dari kelompok saya. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Kelompok lain ada? Ya. Nah, hasil diskusi dari kelompoknya Ariase itu sudah memang seperti itu ya. Agama Hindu itu memang awalnya bermula di lembah Sungai Sindu. Setelah itu awalnya dibawa oleh bangsa Arya, kebudayaan itu belum namanya Hindu, belum ya. Jadi Ibu harus garis bawahi belum namanya Hindu. Kenapa keluar Hindu itu kan sudah tahu, gara-gara tidak bisa menyebutkan S itu. Yang bisa yang orang Sindu, tidak bisa dia bilang Sindu, makanya Indus menjadi Hindu. Budaya itu akhirnya berbaur dengan budaya yang ada di tempat sana. Sebelum dia datang kan sudah ada budaya. Baur itulah yang menjadi kebudayaan yang kita adopsi sekarang, budaya Hindu. Benar? Ada yang senang ya. Beri tepuk tangan dan Ibu harapkan semakin sering kita berdiskusi seperti ini ya, jadi bisa saling mendukung antara teman yang agak lebih sulit memahami materi. Kalau materi-materi seperti ini, materi-materi hafalan itu kan ada beberapa yang agak sulit, sehingga yang sudah mahir, yang sudah saya udah pahami bagian ini saling bantu. Begini, diskusi itu jadinya enak ya. Tapi diskusi harus saling ya, jangan sendiri. Ngerti kamu maksud ini? Misalnya berempat nih, ini ngomongin apa, materinya apa, kita
kita mendiskusikan apa. Jangan satu orang aja, keluarkanlah pendapat kalian masing-masing, terus dirangkum menjadi sebuah kesimpulan. Itu yang kalian paparkan, presentasi atau kalian kumpulkan. Dari hasil diskusi kita, Ibu akan simpulkan ya, perkembangan agama Hindu di India itu tidak berlangsung singkat, berlangsungnya ratusan tahun sampai dia menyebar ke negara-negara yang kita bahas tadi, ya, sampai ke Afrika, sampai ke Amerika, Meksiko, ya, Australia. Itulah mungkin waktunya singkat. Karena waktunya yang tidak singkat, pasti sudah terjadi alkulturasi budaya dengan budaya setempat. Ya, pasti sudah menjadi pembawaan sehingga membentuk budaya-budaya yang baru. Sehingga budaya Hindu itu bisa kita sebut sebagai sebuah kebudayaan yang fleksibel, ya, yang universal, yang bisa diterima semua kalangan tanpa terkecuali, ya, dimanapun dia berada. Maka ada yang menyebutkan agama Hindu itu seperti air. Ada air di dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Ada yang botol, bentuknya seperti botol. Apakah esensi agamanya akan berubah? Tidak. Apakah si air itu berubah? Kan tidak. Air tetaplah air. Seperti itulah agama. Ya, dimanapun dia berada, dia akan tetap begitu walaupun dalam bungkus yang berbeda. Oleh sebab itu, Ibu mengharapkan anak-anak setelah belajar tentang sejarah ini tidak perlu berpikir sempit lagi terhadap segala sesuatu. Ya, agama kita, kalau ajaran agama itu adalah tentang kita dan tentang Tuhan, tentang keyakinan kita. Namun kita bicara budaya itu tentang cukup banyak orang. Ada rasa kasar orang lain di sana, ya, yang harus kita hormati, ya, yang harus kita lestarikan, ya. Kalau itu berdampak positif, ya, punya dampak positif terhadap diri kita dan juga orang-orang sekeliling, ya. Jadi kita mulai dari diri kita dulu mencintai hal yang sudah diwaris pada kita. Oh, ini cocok sama saya, tidak perlu ada perubahan. Jadi kita pertahankan. Kalau memang ada yang tidak cocok, resiko di masyarakat kita pecahkan bersama. Tidak perlu dengan jalan emosional, ya. Karena kita kan lihat contoh-contoh di luar sana sekarang sudah mulai kayak begitu, ya. Jangan memunculkan konflik antara suku, agama, dan ras. Nah, pada dasar kita sama, punya kebudayaan kita masing-masing. Menyenangkan sekali hari ini walaupun sedikit panas, ya. Tapi semoga pembelajaran kita hari ini berguna, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini untuk pembelajaran dengan cara musnah. Sekarang dipimpin pada